Anda tidur. Udah Anda selesai. tidak menghargai saya sedang diwawancara ya. Come back my people. Wow, seksi sekali, luar biasa. Cucuan go. Gue beritanya belum tahu nih. Nah, beritanya ada di situ. Di situ beritanya banyak politik ya. 000. Nah, itu berita-berita tuh isinya. Kira-kira Lo yang pilih aja. menarik apa nih? Menurut saya, Hmm. pertanyaannya apa dulu? Oh ya gini aja lah, di luar dari berita yang lagi populer. Wow, Anda brilian sekali ya. Iya dong. Tidak seperti saya ya, textbook Iya, ya. bodoh emang. Makasih. Nah, jadi kan sesuai dengan basic Anda lah ya. Kita Seorang guru. saya bukan seorang guru. Nanti dulu dengar pertanyaan gue Oke, dulu. ya. Jadi sesuai dengan basic yang Anda punya, Oke. Basic kita sama kayaknya. enggak beda. Oh, beda, Lebih mendalam loh. Jadi di masa pandemi gini kira-kira pendidikan itu gimana sih? Penting nggak sih? Gak penting kayaknya. Yang penting ya. Jadi kita tidak usah memikirkan masa depan generasi penerus bangsa. Oh nggak usah. Kayaknya kita tidak usah perlu capek-capek ke sana karena kita juga nggak tahu masa depan kita. Baik apa enggak ya? Ya itu dia. Lu mau dicekal lo sama orang tua murid? Enggak. Ini serius, pertanyaan serius ini. Oke, thank you. Menurut saya ya, tadi berkaitan dengan pendidikan ya. Pendidikan di masa COVID, emang kalau sesuai passion dan teknis ya. Kan orang kalau misalnya ditanya kayak gitu, Ini hidup ya, hidup ini. ya ini hidup. Ini hidup. Ini kita baru beli 1,9 juta, coy. Jadi untuk ngomong gini aja mahal. Ngomong doang padahal. Udah buruan lo, nggak usah melantur mana-mana. Oke. Jadi ini dengerin untuk teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Anggaran terbesar kita itu ada di pendidikan. Wih, Kenapa? dari segala aspek. Dari semua aspek anggaran terbesar itu pendidikan, kalau nggak salah itu 20%. Jadi 20%-nya itu dianggarkan untuk pendidikan. Kenapa dianggarkan untuk pendidikan? Karena kalau kita melihat di dalam sejarah, founding father kita itu selalu menitik beratkan kepada sumber daya manusia. Betul. Founding father itu apa? Founding father itu father yang berfounding. Itu sih gue tahu ya. Artinya. Iya, father kan ayah. Hmm. Founding itu kan membangun ya. Funding apa founding? Funding. Funding membiayai. Itu Refund berarti mengembalikan uang. Ya, yang berhubungan dengan uang lah. bukan. Founding. Tadi katanya funding. Founding menemukan. Itu fine. Ya, founding juga iya. Nah, founding father. Ya itulah. Ya itulah ya. Nah itu ya. Jadi sampai presiden pertama kita itu mengatakan biar kekayaan alam kita ini terbenam, jangan sampai keluar sebelum anak, cucu dan generasi penerus bangsa yang mengelolanya sendiri. Jadi harus ya itu poin pertama. harus masyarakat warga negara sendiri yang ngurus, bukan Ya, orang-orang asing. itu poin ke sumber daya manusia. Artinya sumber daya manusia itu penting bagi kelanggengan dan keberlanjutan sebuah negara. Nah, ada metode di dalamnya kan. Metode itu kalau di masa sekarang ini ada daring, ada luring. Nah, luring saja sebelum ada daring ini, penyampaiannya disampaikan oleh baik itu guru, baik itu dosen, itu biasanya nggak full. Full Nggak full. mah tarik. Ya, Full gua kan English Indonesian. Iya. Ya. Nah, jadi itu saja itu agak bermasalah, apalagi daring. Tadi kalau misalnya masuk ke dalam pertanyaan, kalau misalnya daring ini, penting apa enggak? Sebenarnya lebih kepada lebih baik dijalankan daripada tidak sama sekali.
Tapi kalau dilihat efektivitasnya besar apa enggak, jelas jauh tidak lebih besar daripada yang sebelumnya. Tidak, maksudnya lebih besar, tidak lebih penting. Bukan tidak lebih penting ya. Efektivitas itu kan apa sih, nilai yang bisa ya, nilai yang bisa kita tuangkan dengan metode tadi. Metodenya atau luring. Jadi daring jauh lebih sulit ya untuk menyampaikan pemahaman dan materi. Anda ini juga ya. Saya yang mewawancara Anda jangan nanya-nanya saya lagi. Ya, jadi menurut saya tanggapannya sih begitu. Ya, jadi Anda harus menyangkal saya dong. Iya, ini sebenarnya gua belum dapat poinnya. Penting nggak sih? Ya, kalau dibilang penting. Kan tadi saya sudah jawab di penting pertama tadi. Kenapa? Karena itu untuk keberlangsungan negara ini, sumber daya manusia itu perlu dikelola dengan baik. Sehingga itu penting. Nah, tapi kan tadi ada tambahan kata-kata daring. Daring ini gimana gitu kan? Daring itu ya kalau misalnya dibandingkan dengan luring, jauh lebih efektivitas luring. Tapi bukan berarti kita nggak sama sekali ngelakuin daring gitu loh. Sebentar, gimana? Anda ngerti gak sih apa yang saya maksud? Kayaknya muter-muter tadi. Iya, karena poinnya itu kan penting atau tidak penting jawabannya. Tapi kan kadang-kadang Anda kan berpikir bahwa daring ini kurang tersampaikan kan materi itu kan, sebenarnya poinnya di situ kan. Nah, tapi daripada nggak sama sekali, ya mendingan nggak apa-apa, itu jalanin aja. Gitu. Ngerti ya? Maksudnya penting nggak buat si anak-anaknya, bukan buat si gurunya, bukan buat siapa-siapa. Ya, maksudnya penting. Ya tentu dong, tentu ya. Karena kan kita nggak tahu ya sampai kapan pandemi ini berakhir ya. Ya itu kan hukum, itu kan alam ya, kita nggak tahu sih. Nah, terus apalagi nih? Jadi kan ternyata dari dunia pendidikan sebenarnya penting lah ya, karena mengacu pada orasi founding father yang melanjutkan keberlangsungan negara adalah benar, jadi anak cucu kita sumber sendiri. Daya alam dan sumber daya manusia itu penting. Nah, kita ke apa sih bahasan yang lain itu tentang Bandar Lampung zona merah XS1 premier tetap buka. Apa pertanyaannya apa? Kayaknya saya dejavu loh. Saya kayak dejavu dan jangan jatuh kesetrum. Tadi kayaknya udah dibahas deh itu. Udah ya. Terus apa lagi nih? Oh iya, gue masih tentang pendidikan sih. Kayaknya Anda tertarik dengan pendidikan. Oh iya, karena sudah mencintai pendidikan ya. Karena saya juga merasakan. Dan cinta ya. Iya, cinta. Selama daring ada nggak kesulitan untuk bagi seorang gurunya? Sulit. Apa itu? Mungkin bisa dikeluarkan keluh kesahnya sebagai guru. Sebenarnya saya bisa jadi apa saja ya, cuma di momen ini saya jadi guru dulu ya. Oh iya, Anda kan pernah jadi tukang bersih-bersih. Iya, itu passion saya memang. Iya. Sulit itu saya mau jawab ini. Iya. Sulitnya itu gini loh. Jadi pada saat kita nyampe secara langsung aja, dan kita bisa berekspresi, kita bisa emosional, kita ketemu ya sama anak-anak, itu pun mereka belum begitu paham ya, apalagi pada saat daring. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, saya nanya nih di daring, itu menjelaskannya itu kayaknya gregetan gitu. Gregetan ya, ya benar-benar. Terus gregetan kayak kok mana nih kalau nggak kan tujuan kita kan memberikan pemahaman terhadap orang kan, kita bisa mentransfer pemahaman itu kan. Nah, karena kita tidak bisa menyalurkan secara efektif tadi itu, makanya ya itu tadi yang saya bilang agak terhambat dalam penyampaian. Itu sih kayak kurang memuaskan ya untuk menjelaskan. Tapi memang pada anak-anak. Iya, tapi memang tujuan saya bukan memuaskan mereka. Ya bukan memuaskan yang itu, Pak. Yang mana yang ada maksud? Dari segi ininya loh, apa namanya? Pengetahuan. Keilmuan. Ya memang, ya itu kan yang kita bahas gitu. Emang Anda memikirkan apa? Artian Anda berbicara seperti itu ambigu, Pak.
Anda mikirin apa otak Anda itu? Hah? Oke, jadi itu jawabannya itu. Itu ya. Nah, terus untuk anak-anak ini kira-kira apa nih yang harus diperhatikan untuk pembelajaran PJJ atau daring ini? Yang diperhatikan, yang jelas kalau ilmu itu bisa diambil bukan hanya dari guru. Guru itu fasilitator ya. Dia punya keilmuan, tapi selain dari guru mereka juga bisa ngambil keilmuan dari referensi-referensi lain. Artinya lebih banyak baca referensi lah gitu. Anda tidur. Anda tidak menghargai saya sedang diwawancara ya. Apa jawaban saya seperti menina bobokan Anda ya? Kalau gue emang gitu, kalau ada orang ngomong gue berasa didongengin, jadi gue ngantuk. Oh, Anda adalah Ahmad Ali. Ali tinju. Hah? Perasaan bukan? Iya kan? Bener kan? Itu Muhammad Ali. Iya, Ahmad dan Muhammad itu sama. Saya sengaja. Oh, gue Parkinson ya. Gitu kan? Loh, saya kira memang Anda penyakitan. Penyakitan apa? Iya, itu. Ya bukan, saya bukan petinju, Pak. Oh. Nggak tahu kalau ada orang ngobrol gitu. Tapi tadi Anda dengar nggak jawaban saya apa? Ya itu dia. Enggak. Ini dia masalahnya. Ya tapi tadi itu saya sudah jawab, nanti bisa dicek lah sama teman-teman. Bisa dilihat lah ya. Iya. Nah, terus apa lagi nih kira-kira, Pak? Saya sampai bingung. Kok jadi Iya. kok jadi situ ya saya apa kira-kira? Coba kita lihat apa? Bentar, ini gua masih gregetan nih di Anda ini ya apa namanya masih mengukur wawasan saya seluas apa? Bukan. Kalau gua tuh masih gregetan di dunia pendidikan ini loh. Kenapa? Emang Anda itu mau saya itu jawab apa sih sebenarnya? Bukan, ini kan gue karena gue sendiri ngerasain jadi What do you feel? ya sebagai guru untuk pelajaran daring ini kan agak susah. Itu sih bener tadi kata lu kan, apa untuk dari gurunya ngejelasin itu kurang greget sedangkan anak-anak sendiri nggak tahu kan paham apa enggak Ya. Ditambah begitu kita minta aktifin kameranya, itu kan tandanya kita mau ngeliat ekspresi dia kan, ngerti apa enggak. Ini mah nggak ada yang aktifin, Pak. Oh, berarti Apa? berarti Anda itu dibodohi. Anda itu dibodohi oleh murid-murid Anda. Mungkin murid-murid Anda itu lagi berak. Ya, Kita mungkin harus ya. susnujon lah. Kan nggak enak dong kalau misalnya lagi berak dia. Tapi ada loh di Instagram waktu itu gue lihat, itu lagi belajar daring. Mungkin dia lupa matiin kameranya ya. Dia lagi berak, jadi si kamera itu yang ngadep dia berak. Dia berak. Dan amazing dong. Iya, luar biasa gitu kan, menjuntai-juntai gitu. Iya, mungkin justru dia mau menunjukkan itu Ke gurunya. bisa jadi. Biasa. Oh ya, ini ada satu lagi. Apa? Menurut lo nih, di zaman sekarang itu anak-anak ABG itu menurut gue beda nggak sih dengan anak-anak yang zaman dulu, Zaman 90-an lah. Zaman waktu Anda masih ABG gitu. Iya, beda. Itu langsung saya bisa jawab Beda banget apa beda aja? Bedanya yang mau dilihat dari sisi apa nih? Ya dari segi tingkah laku, sopan santun, tata krama. Jelas beda ya, karena juga posisinya beda. Kalau di kan ada yang namanya budaya di dalam pendidikan ya. Jadi budaya yang terbentuk di dalam pendidikan itu yang dibawa ke ranah masyarakat sehingga dia punya adab, etik dan etika. Nah, sekarang ini kan jadi masalah adalah di pendidikan tadi yang Kang Gala bilang, pendidikan itu sebagai fasilitator tapi dia tidak bisa mengkreat sedemikian rupa kayak di masa waktu itu. Kayak di masa di tahun-tahun 90-an. Dulu kita masih ngerasain loh, namanya dipukul guru, namanya masuk BK, dan kita masih respect lah ya terhadap guru. Tapi kan sekarang nggak, segala sesuatunya itu dipolitisir dan agak susah ya ngegeser itu lagi. Jadi itu dampaknya jadi pengaruh besar ke etika remaja sekarang. Beda kalau bertanya sama apa enggak, bedanya jauh lebih bagus mana, jauh lebih bagus dulu saya bilang. Iya, karena kan gue juga ngerasain apa sih namanya sikap anak-anak Terhadap Anda? Ya
ke gua dan terutama kepada orang tuanya ya. Gua ngeliat di lingkungan sekitar kayaknya apa, kalau dulu kan kita masih ada nada untuk bicara ke orang tua itu kan agak merendah lah ya. Nah kalau sekarang itu kayaknya mereka lebih menaikkan nada suaranya terus sambil ya gimana lah, nggak sopan gitu ke orang Ya tua. itulah Pak, tanda-tanda akhir zaman. Serius? Kok kita malah ngomongin ke sana? Gue jadi takut ini. Iya, segala yang bernyawa itu pasti akan mati. Ntar dulu, kan nggak nyambung. Ini kita ngomongin adab ini. Itulah karena saya ini sangat berwawasan, jadi Anda mendatangkan Jenius orang. ya. Anda kan melabel diri Anda itu jenius ya. Enggak, Jenius keren terus boy. keren. Kalau jenis enggak. Brilian. Brilian ya. Bodoh. Jadi itu ya. Jadi Terus apa ada punya keresahan apa lagi? lagi ya? Gue sambil ngeliatin itu sambil mikir gitu. Ya, kalau mikir itu bagus sebenarnya. Lu emang nggak ada yang lain tuh beritanya, nggak ada yang bermutu gitu? Itu bermutu sebenarnya, kalau kitanya aja yang nggak bermutu, jadi kita nggak tahu berita itu. Semuanya politik nih. Ya karena sekarang ini yang lagi rame politik ya. Enggak, Anda bisa biasa aja sebenarnya sih. Pilkada kapan sih? Tanggal 9 Desember katanya. 9 Desember. Tapi kan nah itu tuh banyak yang bilang udah nggak usah, kan lagi pandemi kayak gini kan nggak usah tuh. Kira-kira gimana tuh? Pilkada jalan tapi kok masjid-masjid nggak boleh gitu ya? Masih di. Wah, Anda oposisi pemerintah Anda ini. Sebentar, gue lihat beritanya kan begitu. Oh gitu, itu berarti bukan persepsi Anda ya? Bukan. Oke. Kalau saya sih bilang memang itu kayaknya gara-gara ada ya itulah politisasi. Iya nggak tahu lah. Nah ini gue baru ingat, kemarin gue lihat di berita ada seorang guru sejarah di Prancis. Lu denger gak beritanya? Di Prancis. Dia membuka diskusi untuk membuat karikatur Nabi Muhammad. Karikatur itu maksudnya ini apa? Gambar. Dan akhirnya apa? Dia orang masyarakat Muslim di sana gerah lah ya. Dia buka diskusi kayak gitu. Akhirnya apa coba? Dia dibunuh sama masyarakat itu. Yang bunuh Muslim, digorok. Dan akhirnya si pembunuh itu dicari sama polisi, ditembak mati. Gimana menurut Anda? Dilema ya sebenarnya. Sebenarnya poinnya itu harus saling menghargai satu sama lain. Tapi akar permasalahannya itu kan ada di, kan kita udah tahu tuh bahwa di agama Islam sendiri bahwa Rasul itu tidak bisa diibaratkan ya. Terus nggak bisa juga wajahnya diibaratkan lah istilahnya. Apalagi dibikin karikatur. Jangan tidur. Malah tidur seolah-olah saya kedongeng ini. Tapi jadi bumerang juga bagi kita karena kita ngebunuh kan. Bukan kita ya. Bagi si orang tersangkanya, orang Muslim di sana yang karena tersulut emosi itu. Nah sebenarnya apa baik nggak sih si tersangka ini yang membunuh orang yang sudah menghina Nabi kita gitu? Karena kan di dalam Islam sendiri yang membunuh itu tetap tidak diperbolehkan ya. Ada kisos orang bunuh ya bunuh, hukumannya adalah bunuh. Makanya ya itu sih, itu kan dua-duanya sama-sama setan lah. Iya sebenarnya ya biar pengadilan yang di sana aja yang menghukum gitu ya. Bagaimana bagusnya gitu. Tapi yang namanya juga orang ya pasti ada emosinya. Pasti. Apalagi udah. Iya apalagi menghina simbol kan. Ya itu sih. Oke. Itu dulu podcast kita. Bahasannya kemana-mana tapi nggak apa-apa. Luar biasa, sangat menarik sekali. Yang penting kita mengisi waktu luang Anda. Di sore kalau sore hari ini. Ya. Dan everybody, semoga semuanya sehat selalu dalam kondisi yang berbahagia.